Hai, kembali lagi di channel Berbagi Keindahan. Hari ini Mimin akan membahas asal-usul suku Dayak dan fakta unik suku Dayak di Kalimantan. Tonton terus videonya sampai habis ya. Berbicara mengenai Pulau Kalimantan, pasti tidak bisa dipisahkan dengan suku Dayak. Istilah Dayak sebenarnya digunakan secara umum untuk menyebut orang-orang asli non-Muslim dan non-Melayu yang tinggal di pulau itu. Secara etimologis, kata Dayak berasal dari kata Daya yang berarti hulu sungai atau pedalaman. Kata ini diambil dari bahasa Dayak Kenyah. Suku ini dikenal sebagai suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan, saat ini Pulau Kalimantan dihuni oleh 5-7 suku asli, yakni Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, Pasir, Berau, dan Tidung. Suku Dayak menyebut dirinya dengan kelompok yang berasal dari suatu daerah berdasarkan nama sungai, nama pahlawan, dan nama alam, dan sebagainya. Misalnya, suku Iban asal katanya dari Ivan yang berarti pengembara. Selain itu, menyebut dirinya suku Batang Kelupar karena berasal dari sungai Batang Lupar. Ada pula yang menyebut sebagai suku Mualang yang diambil dari nama tokoh di Tambun Juah, Manuk Sabung. Suku Dayak hidup secara terpencar di seluruh pulau Kalimantan, baik yang masuk wilayah Indonesia maupun yang masuk wilayah Malaysia. Mereka hidup menyebar dengan menelusuri sungai-sungai hingga ke hilir dan mendiami pesisir Kalimantan. Terdapat 6 rumpun suku Dayak, yaitu rumpun Punan, rumpun Klemantan, rumpun Apokayan, rumpun Iban, rumpun Murut, rumpun Ot Danung Ngaju, dan rumpun Punan. Rumpun Punan dikenal sebagai suku Dayak tertua, sementara itu rumpun lainnya merupakan hasil asimilasi dari Dayak Punan dengan kelompok Proto-Melayu. Meskipun terdiri dari ratusan subetnis, mereka tetap memiliki ciri khas kebudayaan yang hampir sama, yakni rumah panjang, hasil budaya material seperti tembikar, mandau, sumpit, beliang atau kampak Dayak, pandangan terhadap alam, mata pencaharian atau sistem perladangan, dan seni tari. Kita masuk ke rumah Dayak adat dan pakaian adat Dayak. Seperti suku lainnya, suku Dayak juga memiliki pakaian adat yang disebut dengan King Baba dan King Bibingi. Uniknya, pakaian adat ini terbuat dari kayu yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi lunak seperti kain. King Baba merupakan pakaian adat pria yang terdiri dari baju tanpa lengan, celana panjang, ikat pinggang, dan penutup kepala dengan hiasan bulu burung enggang. Sementara itu, King Bibingi merupakan pakaian adat wanita yang terdiri dari penutup dada berlapis dan berbagai macam aksesoris, yakni kalung, gelang, dan hiasan kepala yang terbuat dari bulu burung enggang. Rumah adat suku Dayak adalah rumah betang atau rumah panjang. Saat ini, rumah betang memang sudah jarang ditemui di Kalimantan. Rumah ini terbentuk memanjang sehingga 150 meter dan lebarnya 30 meter. Rumah ini dihuni oleh keluarga besar yang bisa mencapai 100 orang. Terbuat dari kayu ulin,
Rumah ini harus memenuhi beberapa aturan tertentu. Bagian hulu rumah harus searah dengan matahari terbit, sedangkan bagian hilir menghadap matahari tenggelam. Di samping itu, kamar tidur juga harus diatur berjajar sepanjang bangunan. Kamar orang tua berada di bagian hulu, sedangkan anak termuda ada di hilir rumah. Rumah adat atau rumah betang, jumlah anak tangganya juga harus ganjil, dan dapur harus menghadap aliran sungai. Jika Anda ingin berkunjung ke Pontianak, Anda dapat mengunjungi Rumah Radang. Rumah ini merupakan replika rumah betang yang berlokasi di Sungai Bangkong, Pontianak. Di sana, Anda bisa melihat bagaimana indah dan kokohnya arsitektur rumah betang. Itulah asal-usul suku Dayak di Kalimantan dan fakta unik suku Dayak. Terima kasih telah menonton konten dari Mimin, dan jangan lupa like dan subscribe. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jebata.